Farhan adalah mahasiswa tingkat akhir yang harus membagi waktunya antara kuliah dan bekerja sebagai ojek online. Siang ia sibuk menyelesaikan skripsi di kampus. Sementara malam hari ia berkeliling kota mencari penumpang demi memenuhi kebutuhan hidup. Meski melelahkan, Farhan sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Suatu malam setelah pulang kuliah, Farhan kembali menarik order hingga larut. Udara malam terasa dingin dan jalanan mulai sepi saat ia menerima order terakhir dari seorang perempuan di pinggir jalan dekat terminal lama kota. Perempuan itu memakai hoodie hitam dan masker. Wajahnya hampir tidak terlihat karena tertutup rambut panjang. Sejak naik ke motor, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Awalnya Farhan tidak terlalu peduli. Namun semakin lama perjalanan, Farhan mulai merasa aneh. Spion motornya berkabut sendiri. Udara di sekitar terasa sangat dingin. Dan setiap kali Farhan mencoba melihat wajah penumpangnya lewat kaca spion, yang terlihat hanya wajah pucat dengan mata hitam kosong menatap lurus ke arahnya. Farhan langsung mengalihkan pandangan dan mencoba berpikir positif. Sesampainya di lokasi tujuan, sebuah gang gelap dekat pemakaman tua, perempuan itu turun tanpa bicara apapun. Anehnya, saat Farhan mengecek aplikasi, order tersebut tiba-tiba hilang. Tidak ada riwayat perjalanan, tidak ada nama penumpang, tidak ada pembayaran masuk. Sejak malam itu, hidup Farhan mulai berubah. Ia sering melihat wajah penumpang misterius itu di mana-mana. Di kaca kamar kos, di jendela perpustakaan kampus, bahkan saat sedang presentasi skripsi. Farhan sempat melihat sosok perempuan itu berdiri di belakang dosennya sambil menatapnya tanpa berkedip. Dan yang paling membuat Farhan takut, setiap kali sosok itu muncul, jaraknya selalu semakin dekat. Awalnya Farhan mencoba menganggap semuanya hanya halusinasi karena kelelahan, kurang tidur, revisi skripsi, dan kerja sampai malam mungkin membuat pikirannya kacau. Tapi semuanya berubah saat suatu malam di kos. Farhan sedang mengetik revisi skripsi ketika layar laptopnya tiba-tiba gelap sendiri. Di layar hitam itu, muncul pantulan sosok perempuan penumpang terakhirnya berdiri tepat di belakang kursi. Farhan langsung menoleh cepat, kosong. Namun saat ia melihat kembali layar laptop, wajah perempuan itu kini jauh lebih dekat. Matanya hitam pekat, dan bibirnya perlahan tersenyum. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan dari jendela kamar kos. Padahal kamar Farhan berada di lantai 3. Tubuh Farhan langsung lemas. Perlahan ia menoleh ke arah jendela, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Perempuan itu berdiri di luar jendela, menempel di kaca. Kepalanya miring tak wajar, rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Namun kali ini Farhan bisa melihat jelas. Leher perempuan itu penuh luka lebam seperti bekas kecelakaan. Farhan menjerit dan mundur jatuh dari kursi. Saat lampu kamar berkedip, sosok itu hilang. Namun sejak malam itu, gangguannya semakin parah. Farhan mulai mendengar suara perempuan berbisik di belakangnya saat berkendara. Kadang helmnya terasa seperti dipegang seseorang dari belakang. Kadang motor tiba-tiba mati tepat saat melewati jalan sepi. Sampai suatu hari di kampus, Farhan akhirnya menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya dingin. Saat duduk di kantin, ia tanpa sengaja mendengar obrolan dua senior tentang kecelakaan lama dekat terminal tua. Katanya beberapa tahun lalu ada mahasiswi yang meninggal tertabrak motor ojek online setelah pulang malam. Farhan langsung merasa jantungnya berdegup keras. Namanya siapa? Tanyanya cepat. Salah satu senior menjawab pelan. Kalau gak salah, namanya Sheila. Farhan membeku, karena nama itu adalah nama akun penumpang terakhir yang sempat sekilas ia lihat malam itu sebelum ordernya hilang. Sejak mengetahui nama Sheila, kondisi Farhan semakin memburuk. Ia sering mimpi buruk melihat jalan gelap penuh darah dan sosok perempuan berdiri di tengah jalan sambil menatapnya. Bahkan beberapa kali teman kampus melihat Farhan seperti berbicara sendiri saat sedang sendirian. Karena sudah tidak kuat, Farhan akhirnya meminta bantuan Bayu, teman lamanya yang cukup peka terhadap hal-hal gaib. Begitu mendengar cerita Farhan, wajah Bayu langsung serius. Kamu kemungkinan ditempel, katanya pelan. Dan dia belum pergi karena ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu juga Bayu membawa Farhan ke seorang pria tua yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan mistis. Rumahnya sederhana dan berada di pinggir kota, jauh dari keramaian. Begitu Farhan masuk, pria tua itu langsung menatap tajam ke arahnya.
Kamu bawa penumpang yang tidak hidup, ucapnya pelan. Tubuh Farhan langsung lemas. Pria tua itu mulai membacakan doa sambil memercikkan air ke arah Farhan. Awalnya biasa saja, sampai Farhan tiba-tiba merasakan sesak luar biasa di dadanya. Lampu rumah berkedip, angin dingin masuk meski semua pintu tertutup. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan menangis. Bayu langsung merinding. Pria tua itu tetap melanjutkan bacaannya dengan tenang. Namun beberapa detik kemudian, Farhan mendadak melihat sosok Sheila berdiri di belakang pria itu. Wajahnya kini jauh lebih mengerikan. Kulitnya pucat membiru, lehernya patah miring, dan matanya menatap Farhan penuh kemarahan. Aku belum pulang, bisik suara itu lirih. Farhan hampir pingsan, tapi pria tua itu segera menepuk bahunya keras sambil terus membaca doa. Tiba-tiba Farhan menangis tanpa sadar. Kepalanya terasa berat, tubuhnya dingin, dan bayangan-bayangan menyeramkan mulai muncul di pikirannya. Proses pembersihan berlangsung lama hingga menjelang subuh, dan saat azan mulai terdengar, suasana rumah perlahan kembali tenang. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Farhan tidak lagi mendengar bisikan perempuan itu di telinganya. Namun sebelum Farhan pulang, pria tua itu berkata pelan, "Dia sudah pergi. Tapi jangan pernah lagi mengambil penumpang di jalan itu lewat tengah malam." Setelah malam itu, gangguan yang dialami Farhan perlahan menghilang. Ia mulai bisa tidur tenang, fokus menyelesaikan skripsi, dan kembali bekerja seperti biasa meski tidak pernah lagi melewati terminal tua saat larut malam. Bayu juga beberapa kali memastikan kondisi Farhan benar-benar membaik. Dan memang, sosok Sheila tidak pernah muncul lagi. Sampai hampir 2 minggu kemudian, malam itu Farhan sedang mengerjakan revisi skripsi di kampus hingga larut. Karena hujan deras, suasana gedung kampus menjadi sangat sepi. Saat hendak pulang, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi order ojek online masuk. Padahal aplikasi Farhan sedang offline. Dengan tangan gemetar, Farhan membuka notifikasi itu. Nama penumpangnya hanya tertulis Sheila, lokasi penjemputan, terminal lama. Dan sebelum Farhan sempat menutup layar ponselnya, kamera depan ponsel tiba-tiba aktif sendiri, memperlihatkan sosok perempuan pucat berdiri tepat di belakang Farhan di lorong kampus yang gelap. Sambil tersenyum, tubuh Farhan langsung membeku. Napasnya tercekat saat perlahan menoleh ke belakang. Lorong kampus kosong, hanya suara hujan deras dan lampu koridor yang berkedip pelan. Namun saat ia kembali melihat layar ponsel, sosok Sheila di kamera kini lebih dekat. Sangat dekat, wajahnya pucat penuh luka. Lehernya miring tidak wajar, dan matanya hitam pekat menatap lurus ke arah Farhan. Lalu terdengar suara notifikasi lagi. Ting, order diterima otomatis. Tanpa Farhan menyentuh apapun. Di layar muncul tulisan, penumpang sedang menunggu. Lampu lorong mendadak mati satu persatu. Gelap mulai mendekat dari ujung koridor. Farhan panik dan langsung berlari menuju tangga darurat. Namun suara langkah kaki terdengar mengikuti di belakangnya. Tok, 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 pelan. Sama seperti malam saat ia pertama kali menjemput penumpang misterius itu. Farhan memberanikan diri menoleh sekilas. Dan darahnya seperti berhenti mengalir. Sheila berjalan di belakangnya. Tidak, melayang. Gaunnya basah kuyup. Rambut panjangnya menutupi wajah. Sementara kakinya tidak menyentuh lantai. Tapi yang paling mengerikan, kepalanya kini menunduk sambil memegang helm ojek online penuh darah. Lalu dengan suara lirih yang menggema di lorong kosong, ia berkata, "Kamu belum mengantarku sampai tujuan."